Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk ke materi ke pertemuan 12 yaitu mark queue and frame ya. Ini materinya singkat sekali dan gak banyak ya. Nah, ini mark queue ini berarti teks yang berjalan ada pada halaman website. Ada dua macam jenis mark queue, yaitu mark queue pada halaman web dan mark queue pada status bar ya. Nah, ini adalah contoh mark queue. Nah, ini menggunakan function ya, function dokumen. Nah, jadi nanti nanti akan ada teks berjalan. Jadi nanti hasilnya seperti ini, latihan mark queue dengan JavaScript. Nah, ini menggunakan objek window, objek dokumen ya. Jadi ini ada dua macam yang digunakan. Terus nanti metodenya pakai post, input text, input type-nya text, dan size-nya 20. Nah, jadi nanti ada dua pesan yang tampil itu, yang pesan pertama dan pesan kedua gitu ya. Jadi ini ada dua jenis pesannya yang akan muncul. Nah, dan ini juga dia pakai onload ya, pakai function onload. Nah, kemudian yang kedua ada frame. Frame ini digunakan untuk memisahkan beberapa halaman web yang ditampilkan dalam suatu halaman web. Jadi dalam satu frame tuh bisa beberapa halaman web muncul gitu ya. Penggunaan frame biasa diperuntukkan untuk memuat halaman yang selalu dapat diakses, misalnya halaman menu. Ini berikut ada contoh program yang menggunakan frame. Ini contoh halaman utamanya gitu ya. Jadi si halaman utama ini akan membagi ke halaman menu dan awal gitu ya. Nanti ada frame 1, frame 2. Nah, ini juga sama. Nah, kalau ini ini juga dia ada function. Nah, nanti ini kayak semacam form gitu ya bentuknya ya. Nanti ini bentuknya kayak semacam form. Nah, ini yang halaman ini isinya form select gitu ya. Nah, terus ada juga nanti di sini ada form input. Nah, jadi frame yang selanjutnya ini ada form input ya. Nanti untuk ini di sini ada link, ada sebuah link juga di sini. Nah, nanti hasilnya kurang lebih kayak gini nih. Jadi ada select ya di sini. Ini hasilnya akan seperti ini. Nah, ini yang kedua. Oke. Nah, nanti setelah ini ada tugasnya adalah membuat program dengan JavaScript minimal 2 halaman aja ya. Yang pertama temanya klinik, halaman utama berisi profil klinik dan dokter. Halaman berikutnya form daftar berobat pasien. Ini untuk NIM ganjil, jadi temanya klinik ya, yang NIM-nya ganjil. NIM ganjil itu berarti 1, 3, 5, 7, 9 ya. Nah, itu NIM ganjil. Perhatikan angka belakang NIM kalian itu. Nanti yang kedua temanya pendaftaran kampus atau universitas. Halaman utamanya nanti berisi profil kampus dan dosen. Halaman berikutnya form untuk pendaftaran mahasiswa barunya. Nah, lihat contoh-contohnya. Kalau kalian nggak punya referensi, lihat googling aja, banyak contoh form ya di situ. Itu bisa dijadikan referensi untuk membuat program ini ya. Ini untuk NIM genap 2, 4, 6, 8, 10, yang belakangnya 0 itu NIM genap ya. Nah, itu perhatikan NIM kalian masing-masing. Nah, ini filenya diupload di Google Drive masing-masing. Ini cuma 1 minggu ya, jadi karena memang sistemnya itu kalau udah 1 minggu sih tugasnya tuh hilang gitu. Jadi kalian segera upload. Kalau misalkan nggak diupload nanti hilang si linknya itu. Jadi hanya dalam waktu 1 minggu ini tugasnya ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti salin link dan ini aja, berarti salin script dan si screenshotnya seperti biasa ya. Masukin ke Google Drive, nanti linknya saling di kolom jawaban di pertemuan 12. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.